Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi pada mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu kami, Ibu Nur Khalidah Nasution MPD, dan saya selaku moderator yang akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya nama saya Nisa Kusuma Dewi dengan nomor NIM 200111030. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi, yakni materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mulyasih dengan nomor NIM 200111047. Kepada saudari Mulyasih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang tingkat kesehatan gizi anak usia 0-6 tahun. Kebutuhan gizi si kecil yang mesti dipenuhi orang tua dalam sehari dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Usia 0-4 bulan, masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Sering diistilahkan sebagai periode emas atau masa emas sekaligus masa kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada masa ini bayi dan anak memperoleh asupan nutrisi yang sesuai dengan tumbuh kembang optimal. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tumbuh kembang optimal, ibu bisa memberikan ASI pada bayi usia 0-6 bulan. ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi sampai berumur 6 bulan agar kebutuhan gizi harian untuk bayi dapat terpenuhi dengan baik, dan ibu segera mulai mengenalkan pemberian MPASI kepada bayinya yang sudah berusia 6 bulan. Inilah makanan bayi kedua yang menyertai pemberian ASI. Untuk mempertahankan dan meningkatkan imunitas bayi, jangan lupa penuhi kebutuhan imunisasinya. Kemenkes RI mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Hal ini karena imunisasi dasar saja tidak cukup, jadi diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal. Pemberiannya pun harus sesuai dengan usia anak. Secara garis besarnya, berikut adalah kebutuhan nutrisi anak yang sebaiknya dipenuhi sesuai dengan AKG Indonesia tahun 2013 dari Kemenkes RI. Nah, ini adalah gizi yang dibutuhkan oleh anak. Selanjutnya, materi yang kedua adalah masalah gizi di masyarakat. Permasalahan gizi masyarakat UNICEF telah mengembangkan kerangka konsep makro sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi masalah kurang gizi. Dalam kerangka tersebut, ditunjukkan bahwa masalah gizi kurang dapat disebabkan oleh 4 penyebab. Yang pertama adalah penyebab langsung. Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Timbulnya gizi kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan, tetapi juga penyakit. Selanjutnya yang kedua adalah penyebab tidak langsung. Ada 3 penyebab tidak langsung yang menyebabkan gizi kurang, yaitu yang pertama, ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Yang kedua, pola pengasuhan anak kurang memadai. Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Selanjutnya yang ketiga adalah pokok masalah di masyarakat. Kurangnya pemberdayaan keluarga dan kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir atau yang keempat adalah akar masalah. Kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat terkait dengan meningkatnya pengangguran, inflasi, dan kemiskinan yang disebabkan oleh
krisis ekonomi, politik, dan disebabkan oleh keresahan sosial yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997. Keadaan tersebut telah memicu munculnya kasus-kasus gizi buruk akibat kemiskinan dan ketahanan pangan keluarga yang tidak memadai. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudari kami yang telah menjelaskan materi pertama, yakni Saudari Mulyasih. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang penyakit-penyakit gizi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai hal penyakit-penyakit gizi. Yang pertama yaitu wasting atau kurus. Wasting atau kurus ini biasanya disebabkan oleh kekurangannya asupan zat gizi. Yang kedua yaitu obesitas, yakni biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan serat sayur dan buah dan sering mengonsumsi makanan yang bersedap dan kurang melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu stunting, yaitu atau bertubuh pendek. Tubuh pendek atau stunting pada masa kanak-anak dapat diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Yang keempat yaitu anemia. Anemia pada anak sebagai besar diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Yang kelima yaitu kekurangan vitamin A atau KVA. Kekurangan vitamin A berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan pada anak-anak. Yang keenam yaitu gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Kekurangan iodium dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak-anak. Hal tersebut mengakibatkan gangguan perkembangan kognitif dan motorik yang memengaruhi kinerja anak di sekolah. Yang ketujuh yakni penyakit metabolisme bawah. Penyakit metabolisme bawah ini biasanya diturunkan dari orang tua kepada anak secara genetik dan bermanifestasi sebagai kelainan metabolisme zat gizi tertentu. Yang terakhir yaitu penyakit keracunan makanan. Gejala ini biasanya ditimbulkan dalam beberapa waktu atau dalam beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang menimbulkan keracunan. Gejala umum dialami adalah mulas, sakit perut, muntah, diare. Racun ada dua macam, yaitu racun alami dan racun buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan gizi anak. Terdapat berbagai permasalahan gizi di Indonesia yang menimpa anak-anak. Masalah gizi utama di Indonesia terdiri masalah gizi pokok, yaitu kekurangan energi protein atau KEV, kekurangan vitamin A atau KVA, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAK, dan anemia kurangnya gizi besi atau AGB, dan gizi lebih yaitu obesitas. Penanganan masalah ini, gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan secara penanganan pertumbuhan anak sebagai dari keluarga dan asupan gizi perawatan yang baik. Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita pada umur 0,5 tahun merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah. Anak usia 12-23 bulan merupakan anak yang masuk dalam kategori 6-24 bulan, di mana kelompok umur tersebut merupakan saat periode pertumbuhan dan kegagalan tumbuh mulai terlihat. Masalah gizi sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan atau keadaan sosial ekonomi saja, namun disebabkan juga karena aspek sosial budaya, kepercayaan pendidikan dan pekerjaan,
yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapai gizi yang memadai untuk balita. Kesimpulan dari kebutuhan gizi ini yakni, berdasarkan makalah kami di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa peranan pendidik dan orang tua adalah sebagai pengontrol dan pengendali perilaku dan sikap anak didik kita dalam proses pendidik yang mereka jalani. Peranan rasionalislah yang patut kita tekankan dalam kegiatan pendidikan yang perlu kita desain bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang akan menonton video kami atau yang sudah menonton video kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kembali. Dan kami ucapkan pada dosen pengampu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan tentang kebutuhan gizi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.